Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Anggraini, guru TK Negeri Pembina Jongkat Kabupaten Mempawah. Saya sudah mengabdi di TK Negeri Pembina Jongkat selama 20 tahun, yang sebelumnya berstatus TK swasta yaitu TK Mekarsari Jongkat. Bagi saya, menjadi guru PAUD bukan sekedar mengajar, tapi membangun fondasi berpikir bagi generasi masa depan. Di era digital ini, anak-anak hidup di tengah teknologi yang berkembang sangat cepat. Saya sering bertanya pada diri sendiri, bagaimana caranya agar anak-anak usia dini tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga memahami cara berpikir di baliknya. Pertanyaan itulah yang mendorong saya untuk menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis coding dan kecerdasan artifisial di Taman Kanak-Kanak. Alhamdulillah, saya dapat ikut serta dalam ajang apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2025 dengan tema besar GTK Hebat Indonesia Kuat. Tema ini menegaskan bahwa kekuatan bangsa berawal dari guru-guru hebat, guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menghadirkan masa depan di ruang kelasnya. Dalam semangat itu, sejak tahun 2020, saya sebagai guru Taman Kanak-Kanak telah mengintegrasikan pembelajaran coding untuk menstimulasi berpikir komputasional sejak dini dalam kegiatan bermain anak. Tema ini menegaskan bahwa kekuatan bangsa berawal dari guru-guru hebat, guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga menghadirkan masa depan di ruang kelasnya. Dalam semangat itu, sejak tahun 2020, saya sebagai guru Taman Kanak-Kanak telah mengintegrasikan pembelajaran coding untuk menstimulasi berpikir komputasional sejak dini dalam kegiatan bermain anak. Pengalaman tersebut kemudian saya tuangkan dalam sebuah tulisan ilmiah berjudul Keterampilan Berpikir Komputasi Melalui Pembelajaran STEAM Menggunakan Luspart pada Generasi Alpha di Taman Kanak-Kanak. Sebagai upaya untuk mendokumentasikan sekaligus membagikan praktik baik kepada rekan-rekan pendidik yang telah saya paparkan pada kegiatan Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untan tahun 2020 dan sudah tertulis pada Proceeding SNP tahun 2020. Mengapa coding perlu diajarkan sejak dini? Karena pembelajaran abad ke-21 menurut anak memiliki foresight, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Coding adalah sarana alami untuk menemukan keempat kompetensi tersebut melalui aktivitas bermain yang menyenangkan. Dengan coding, anak belajar berpikir komputasional, yaitu kemampuan untuk mengamati masalah, mencari pola, membuat langkah-langkah logis, dan menemukan solusi secara kreatif. Kemampuan ini bukan hanya untuk dunia teknologi, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar bagaimana berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan. Adapun tahapan berpikir komputasional pada anak Taman Kanak-Kanak, yang pertama, decomposition, memecah masalah. Anak belajar membagi tugas menjadi bagian kecil, misalnya saat menyusun langkah membuat jus atau menata mainan, atau saat bermain puzzle. Yang kedua, pattern recognition, mengenali pola. Anak melihat kesamaan dan perbedaan seperti pola warna, bentuk, atau urutan pola. Yang ketiga, abstraction, menyaring informasi penting. Anak fokus pada hal yang utama dalam suatu kegiatan. Yang keempat, algorithmic thinking, yaitu menyusun langkah-langkah logis. Anak membuat urutan tindakan untuk mencapai hasil tertentu. Misalnya, ambil tusuk sate, tusuk buah, sesuai dengan pola urutan, ulangi hingga penuh. Dalam mengimplementasikan pembelajaran coding di kelas, saya menggunakan dua kegiatan coding. Yang pertama, unplug coding tanpa perangkat digital. Saya menyusun berbagai aktivitas yang dekat dengan dunia bermain anak seperti meronco untuk mengenalkan urutan dan pola, main puzzle untuk melatih pemecahan masalah, bermain programmer robot di mana anak memberi instruksi teman seolah-olah robot, membuat pola sate buah atau pola bahan alam dan buatan, balok konstruksi untuk melatih imajinasi, logika, dan urutan berpikir. Sedangkan plug coding, saya menggunakan aplikasi G-Kompis, sebuah media edukatif yang aman dan ramah anak. Pemilihan aplikasi ini saya pertimbangkan secara matang agar tetap memperhatikan kesejahteraan anak, mulai dari durasi penggunaan layar, konten yang sesuai usia, hingga menjaga keseimbangan antara kegiatan digital dan kegiatan fisik.
Selain menerapkan pembelajaran coding dan berpikir komputasional pada anak, saya juga berupaya menjadi guru yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Saya menggunakan kecerdasan artificial Canva untuk membantu merancang kegiatan pembelajaran coding yang menarik dan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Dengan Canva, saya dapat membuat lembar aktivitas, media visual, dan alat bantu belajar yang lebih kontekstual, berwarna, dan mudah dipahami anak. Tidak berhenti di situ, saya juga memanfaatkan ChatGPT sebagai asisten digital dalam mengembangkan ide kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menulis refleksi praktik mengajar. Sementara itu, melalui Suno AI, saya menciptakan lagu-lagu tematik yang relevan dengan topik pembelajaran di kelas, seperti lagu tentang pola, urutan, dan berpikir logis. Lagu-lagu ini menjadi sarana yang menyenangkan bagi anak untuk belajar konsep coding secara alami melalui musik dan gerak. Penggunaan berbagai aplikasi berbasis kecerdasan artifisial ini bukan untuk menggantikan peran guru, tetapi menguatkan kreativitas dan efisiensi dalam pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran. Saya percaya bahwa AI dapat menjadi mitra pendidik, bukan ancaman, asalkan digunakan dengan kesadaran, nilai, dan tujuan yang benar, yaitu untuk mendukung kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara holistik. Adapun dampak dan tantangan dari kegiatan ini, dari pengalaman saya, anak-anak menjadi lebih fokus, mandiri, dan berani mencoba hal baru. Mereka belajar untuk tidak takut salah, karena kesalahan menjadi bagian dari proses berpikir dan memperbaiki diri. Namun satu tantangan besar yang saya hadapi adalah mengevaluasi dampak jangka panjangnya, terutama setelah anak-anak melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Apakah kemampuan berpikir komputasional yang ditanam sejak di TK benar-benar terbawa dan berpengaruh terhadap kemampuan akademik serta problem solving mereka? Pertanyaan ini menjadi refleksi berharga bagi saya untuk terus mencari cara evaluasi yang lebih bermakna dan berkesinambungan. Berbagi praktik baik. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan semangat berbagi, saya juga telah menyampaikan praktik baik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial kepada 192 orang kepala dan pengelola PAUD se-Kabupaten Mempawah selama 2 hari kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antar pendidik untuk menumbuhkan kesadaran bahwa literasi digital dan berpikir komputasional bisa dimulai sejak usia dini dengan cara menyenangkan dan kontekstual. Saya percaya anak-anak masa depan tidak hanya perlu tahu cara menggunakan teknologi, tetapi juga harus memahami cara berpikir di balik teknologi itu sendiri, dengan hati yang bijak dan karakter yang kuat. Karena itu, inovasi pembelajaran coding di PAUD bukan tentang mencetak programmer kecil, melainkan menyiapkan generasi yang mampu berpikir logis, kreatif, kolaboratif, dan peduli terhadap sesama. Mari kita jadikan momentum apresiasi GTK tahun 2025 ini sebagai pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan di ruang kelas bisa menjadi langkah hebat menuju Indonesia yang kuat. Sebab di balik anak hebat, selalu ada GTK hebat yang berjuang dengan cinta dan komitmen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.